Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Setia Baskara, absen 33 dari 12 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang reformasi. Sebelumnya saya akan pantun terlebih dahulu. Ada timur dan selatan, ada barat dan juga utara. Selamat pagi kuucapkan untuk teman-teman audiens semua. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terdapat peta konsep. Yang pertama, munculnya gerakan reformasi. Yang kedua, lahirnya orde reformasi. Yang ketiga, ciri pokok masa reformasi. Yang keempat, proses runtuhnya orde baru dan berkuasanya pemerintah reformasi. Lahirnya orde reformasi, pada tabel ini terdapat tanggal 12 Mei 1998, yaitu tentang peristiwa Semanggi. Yang kedua yaitu 21 Mei 1998, yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri. B.J. Habibie menjadi Presiden RI ketiga. Lalu 7 Juni 1999 yaitu pemilihan umum. Yang 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden RI keempat. Selanjutnya yaitu 9 Agustus yaitu 2001 Megawati dilantik menjadi Presiden RI kelima. Munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang-orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan atau bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako karena harganya yang sangat tinggi. Sampai-sampai masyarakat pun harus antre untuk membelinya. Peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan yaitu yang pertama adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ciri pokok reformasi. Untuk selanjutnya yang pertama yaitu beberapa perubahan-perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol. Pengangkatan Habibie menjadi Presiden RI. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan sebagai Presiden RI. Presiden Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bebas atau bersih dari KKN. Kebebasan berpendapat tidak seperti pada zaman Orba. Kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian. Yang keempat, reformasi bidang hukum. Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elitis. Artinya, pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia. Maka Presiden Habibie melakukan reformasi hukum sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum, yaitu watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Melahirkan 69 undang-undang, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman.
Yang kelima, Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada 10 sampai 13 November 1998. Harapan dari Sidang Istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Namun saat Sidang Istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR atau DPR memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan. Yang keenam yaitu Pemilu 1999. Pemilu ini dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Di sini saya sudah menampilkan beberapa partai yang ikut. Salah satu contohnya yaitu ada P3, PDI, PAN. Itu yang ketujuh, Sidang Hasil Pemilu 1999. Sidang umum MPR dilaksanakan 14 sampai 21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timur Timur yang membuat Timur Timur lepas dari Indonesia. Sebelum pembacaan pidato pertanggungjawaban ini, pada sidang umum MPR dilaksanakan pemilihan ketua MPR dan DPR yang hasilnya: 1. Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Yang kedua, Amin Rais sebagai ketua MPR. Lalu pemilihan presiden dengan 3 kandidat kuat, yaitu yang pertama Megawati Soekarno Putri dari PDIP, yang kedua Abdurrahman Wahid dari PKB, dan yang ketiga Yusril Izzah Mahendra dari PBB, walaupun kemudian mengundurkan diri. Hasilnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai presiden. Selanjutnya itu proses runtuhnya Orde Baru. Kedikdayaan Soeharto mulai menemukan jalan buntu ketika krisis finansial melanda Asia pada 1997. Kondisi ini memaksa Soeharto mengadakan pinjaman kembali dan berujung pada pemeriksaan mendetail kepada Soeharto oleh International Monetary Fund atau IMF. Indikasi penyelewengan dana pinjaman guna pengembangan negara yang melibatkan Soeharto diungkap oleh World Bank. Keadaan ekonomi yang semakin buruk menjadi titik hadir penguasa yang mulai bertahta di pucuk pimpinan negara pada 27 Maret 1968. Tepat 20 tahun lalu, rezim Orde Baru diruntuhkan oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dipicu oleh ketidakpuasan rakyat diwakili oleh para mahasiswa berdemo menentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada 12 Mei 1998. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak mahasiswa dan memicu aksi massa yang lebih besar dan berujung pada tindakan anarkis yang menyasar pada warga etnis Cina. Selanjutnya, ciri pokok masa reformasi melihat kondisi ibu kota dan sejumlah kota besar lain semakin tidak kondusif, kerusuhan di mana-mana, perusakan dan pembakaran sejumlah gedung dan mahasiswa berhasil menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pada 21 Mei 1998, Presiden kedua Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat wakil presiden. Runtuhnya rezim Orde Baru menandai kelahiran masa baru, yakni era reformasi. Reformasi menjadi angin segar dalam demokrasi Indonesia. Rakyat dikembalikan pada posisi semula, yakni pemimpin tertinggi dalam sistem demokrasi. Kebebasan dalam berpendapat menjadi lembaran baru bagi sejumlah media massa. Kebebasan berorganisasi melahirkan sejumlah partai independen. Dan masih banyak perubahan lain yang menjadi jawaban atas kekecewaan rakyat pada rezim Orde Baru. Untuk selanjutnya yaitu mengerjakan soal. Untuk soal pertama, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk A.
yaitu memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, bermuasa, dan bernegara. Yang kedua yaitu tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru berasal dari B. Mahasiswa. Yang ketiga, Presiden Soeharto mengumumkan pemberhentian dirinya pada tanggal D. 21 Mei 1998. Yang keempat, berikut ini adalah mahasiswa yang dikenal sebagai pahlawan reformasi, kecuali Arif Rahman Hakim. B. Yang kelima, dampak dari tewasnya 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 adalah yaitu A. Munculnya gelombang aksi solidaritas yang berujung pada kerusuhan Mei 1998. Untuk selanjutnya soal uraian. Apa yang dimaksud dengan reformasi politik di Indonesia? Apa yang dimaksud dengan reformasi politik di Indonesia dan apa yang menjadi tujuan dari gerakan reformasi tersebut? Reformasi politik di Indonesia merujuk pada serangkaian perubahan politik yang terjadi setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Tujuan dari gerakan reformasi adalah untuk mengakhiri pemerintahan otoriter dan memperkenalkan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif di Indonesia. Gerakan reformasi juga bertujuan untuk memberantas korupsi dan nepotisme yang meluas di kalangan elit politik. Yang kedua, bagaimana reformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Reformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dengan memperkenalkan kebijakan liberalisasi ekonomi dan privatisasi sektor publik. Di satu sisi, kebijakan tersebut membuka peluang bagi sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang. Namun di sisi lain, hal ini juga mengakibatkan pengangguran dan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar di kalangan masyarakat. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gerakan mahasiswa 1998 dan bagaimana peran mereka dalam gerakan reformasi? Jawabannya itu gerakan mahasiswa 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1908 yang diprakarsai oleh mahasiswa sebagai protes terhadap pemerintahan otoriter yang dilakukan oleh Soeharto. Gerakan mahasiswa ini memainkan peran penting dalam gerakan reformasi dengan melakukan demonstrasi dan unjuk rasa yang menghasilkan tekanan politik yang cukup besar pada rezim Soeharto. Yang keempat, apa dampak positif dan negatif dari reformasi politik di Indonesia terhadap kehidupan bermasyarakat? Dampak positif dari reformasi politik di Indonesia adalah munculnya kebebasan berpendapat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun dampak negatif dari reformasi politik adalah meningkatnya tingkat ketidakstabilan politik dan sosial, korupsi yang masih meluas, dan peningkatan radikalisme di kalangan masyarakat. Yang kelima, bagaimana reformasi politik di Indonesia mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia? Reformasi politik di Indonesia telah membuka peluang untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia melalui kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan kooperatif. Reformasi politik juga membawa Indonesia lebih dekat dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, sehingga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang stabil dan demokratis di mata dunia. Baik, itu soal uraian. Terima kasih. Maaf atas kesalahan atau kekurangan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.